Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah semua yang hadir, yang kami hormati, kami cintai, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dapat bertemu, bersilaturahim di masjid, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan silaturahim ini untuk menyegarkan iman dan rohani kita. Kebetulan acara kita masih dalam suasana tahun baru Islam Muharram, bahkan sekarang tanggal 10 Muharram yang bagi kita mempunyai kedudukan tersendiri. Karena Asyura 10 Muharram adalah hari yang dipilih oleh agama kita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari yang istimewa. Kita dianjurkan saum dan ada sejumlah janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang melaksanakan saum. Tahun-tahun terakhir beliau berada, sempat beliau mendapat informasi bahwa orang Yahudi juga saum tanggal 10. Maka Nabi menyampaikan kalau begitu mulai tahun depan kita tambah satu hari dengan tanggal 9. Maka lahirlah Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. Ya, bagi kita yang kebetulan tadi lewat tidak saum, besok masih ada tanggal 10 Asyura, salah satu saum sunnah muakkadah. Mudah-mudahan dapat melaksanakan. Sebagai muslim kita memang tidak boleh lupa akan penanggalan Hijriyah. Ya, kita berkepentingan untuk selalu ingat penanggalan Hijriyah. Karena ibadah-ibadah kita waktu pelaksanaannya itu diatur berdasarkan perjalanan Qamariyah, perjalanan bulan, yang kemudian untuk tahun Islam dikatakan sebagai penanggalan Hijriyah. Dari mulai ada sholat khusus, ada sholat 1 Syawal, 10 Zulhijjah, nggak ada sholat 10 November, 1 Oktober begitu, nggak ada. Kemudian saum 6 hari bulan Syawal, sebulan penuh bulan Ramadan, bulan Islam, tanggal 9 Zulhijjah, Arafah, kemudian sekarang Tasu'a dan Asyura 9 dan 10, semuanya bulan Hijriyah. Bahkan setiap bulan orang Islam itu dianjurkan ingat penanggalan Hijriyah, karena tanggal 13, 14, 15 itu juga dianjurkan saum. Jadi kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan di tengah keluarga kita. Jangan lupa kita punya tanggalan Islam, yaitu tanggalan Qamariyah, tanggalan Hijriyah. Ya, tentu saja bukan berarti kita harus melupakan penanggalan Masehi, ya. Sebab bagi PNS penting juga tanggal 1 itu. Jadi kita berkepentingan untuk terus mensosialisasikan mengingat penanggalan Hijriyah. Selain keterikatan kita dengan waktu pelaksanaan ibadah, nah ini satu lagi, zakat itu sering agak lupa. Zakat itu juga diatur berdasarkan penanggalan Hijriyah. Kalau zakat fitrah sudah sama-sama biasa, tanggal 1 Syawal, ya, sampai pelaksanaan sholat Id. Tetapi ada zakatul mal yang ada ukuran haul selain nisab batas minimal, dan kemudian ada haul setahun satu kali. Yang tepat itu 1 tahun 1 kali adalah berdasarkan penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Kalau kita menggunakan penanggalan Masehi harus dikurangi 9 hari baru tepat waktu. Ya, kalau kita bisnis dengan modal minimal seharga 85 gram emas harus dihitung, atau kita menyimpan emas, perhiasan emas di rumah, ya, tentu emas asli, ya, bukan dari Solo. Lebih dari 85 gram emas itu harus dihitung. 1 tahun berdasarkan penanggalan Hijriyah keluarkan zakat 2,5%. Malah sebagian ulama berpendapat simpanan yang lainnya, maksudnya kekayaan, ya.
kekayaan termasuk deposito dan lainnya. Tapi yang emas jelas dalilnya ada itu. Nah ini penting, sekali lagi kita harus ingat penanggalan Hijriah. Ya, tiap bulan ada tanggal 13, 14, 15 dianjurkan saum. Bulan Masehi nggak ada saum 10 November atau saum sering di kita melakukan saum hari kelahiran, nggak ada. Ya pas kalau hari kelahirannya hari Senin ya ada saum Senin kan. Baik. Yang lebih penting lagi selain kita keterikatan kita dengan penanggalan Hijriah dalam kaitan dengan ibadah kita, kita harus selalu ingat ada sebuah syariah, ada sebuah ajaran dari Yang Maha Kuasa kepada kita umat Islam, yaitu ajaran tentang hijrah. Ada perintah hijrah, sering dilupakan. Secara bahasa artinya pindah. Dalam Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin itu hijrah. Nabi sendiri mempraktekkan itu hijrah, memerintahkan sahabatnya hijrah. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Pertama, perintah hijrah yang satu saat, satu masa turun dengan perintah dakwah, yaitu dalam surat Al-Muddatsir. Dalam surat Al-Muddatsir itu, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Jadi ada perintah hijrah. Dalam waktu yang sama Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mulai dakwah, dan waktu yang sama juga diperintahkan hijrah. Nah, sebelum itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat-ayat wahyu kepada beliau yang kalau kita lakukan periodisasi turun. Pertama beliau diperintahkan Iqra, membaca surat Alaq itu. Iqra, baca. Pasti bukan membaca tulisan karena beliau adalah ummi, tidak bisa membaca tulisan. Pasti mempunyai makna yang luas. Antara lain adalah baca keadaan, evaluasi. Baca itu lihat kota Makkah dan lain. Iqra. Setelah Nabi mendapatkan wahyu dengan Iqra itu, Nabi informasi itu sampai kepada masyarakat, masyarakat sinis, masyarakat mengejek, melecehkan, menghina sampai memfitnah, dianggap gila dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Wahyu berikutnya antara lain adalah surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin yang gila bukan kamu tapi mereka. Nah, ini penting. Sadar bahwa kita ini benar. Orang yang katakanlah di luar kita yang bertentangan dengan kita itu yang salah. Dalam akidah ini maksudnya. Jadi Nabi dikatakan yang gila bukan kamu, mereka. Dan kemudian yang berikutnya, kamu harus optimis, hari depan itu kamu bukan mereka. Ini soal kesabaran dan proses perjuangan aja. Wahyu surat Al-Qalam turun, tantangan semakin berat, fitnah semakin menjadi-jadi, dianggap gila, dikirim dukun, segala macam, dilempari dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah resep spiritual berlaku bagi kita. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan, fitnah, penghinaan, segala macam tuduhan-tuduhan yang negatif, selain kita harus sabar, harus tabah, yakin, optimis kita yang benar, dan yang gila adalah orang yang tidak, yang bertentangan dengan kita seperti itu. Ada petunjuk dalam surat apa? Dalam surat Al-Muzammil, yaitu qumil laila. Sikapi semuanya itu dengan bangun sholat malam. Tidak boleh lupa, resep spiritual adalah bangun sholat malam. Jadi sini kita membangun ketaguhan, kita yakin kita benar, hari esok di tangan kita optimis, karena kita adalah berpegang kepada sesuatu yang benar. Tapi tantangan semakin berat, jangan sombong, merasa segala-galanya bisa diatasi oleh kita. Tidak, harus ada kekuatan yang maha kuasa yang harus kita ambil melalui sebuah taqarrub, puncak taqarrub, qumil laila, salat malam. Jadi perintah salat malam itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sebelum perintah salat wajib ketika Isra Mi'raj. Sesuai dengan tantangan situasi, segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala resep yang optimal, obat yang paling mujarab untuk mengatasi
tekanan, penghinaan, pelecehan, segala macam yang menyakitkan itu, ada makna yang tersirat dalam surat Al-Qalam itu. Jangan marah menghadapi itu. Marah tidak pernah menjadi solusi. Jangan dendam. Orang dendam nggak pernah tentram, nggak pernah tenang. Pikirannya buruk terus, ingin membalas kejahatan orang dengan kejahatan yang sama. Orang berjiwa besar itu lebih tentram, lebih tenang. Orang melakukan apa saja urusan kamu. Stres-streslah kamu, serahkan aja kepada Allah. Jangan dendam, jangan marah, jangan putus asa. Aku berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Kharisma bukan karena gelar, kharisma bukan karena jabatan, kharisma bukan banyak uang, kharisma yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karisma yang paling berwibawa, karismatik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang punya jabatan tidak punya karisma, banyak orang kaya tapi tidak punya karisma, banyak juga yang punya gelar tapi tidak punya karisma, tetap hina. Tapi ada yang tidak punya apa-apa tapi punya karisma. Siapa? Allah. Karisma bil kasyaf. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa mukila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohaniah. Tangguh kamu menghadapi tantangan. Enggak pernah mudah resah, mudah gelisah, mudah hepesmen. Silakan saudara teliti. Punya berapa puluh teman, teliti. Ada teman yang ahli sholat malam dan teman yang biasa subuh kasiangan. Boleh lihat. Yang biasa subuh kasiangan mudah stres, mudah liar, ya, mudah putus asa, mudah sumpek hidupnya. Tapi yang sholat malam tentram, tenang. Boleh itu dibuktikan. Saya sejak tahun berapa awal-awal saya menjadi dosen di ITB sudah mulai itu menyampaikan angket. Ingin coba nih sampai seberapa jauh ini. Karena banyak kanan kiri saya tidak percaya bahwa sholat ini ada hubungan dengan ketentraman. Saya yakin dari hasil penelitian berkali-kali itu. Orang yang biasa sholat malam, orang yang biasa membaca Al-Quran jauh lebih tangguh menghadapi tantangan daripada mereka yang biasa subuh kesiangan, daripada mereka yang tidak pernah akrab dengan Al-Quran. Saya sampai kepada kesimpulan juga, wallahu alam, tapi saya yakin dengan membiasakan sholat malam dan baca Al-Quran akan dapat menunda kepikunan, dapat menunda kepikunan. Yakin aja lah, qaulan saqila, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'au wa mukila. Pantas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah resep yang sama kepada satu keluarga yang sedang dihadapkan dengan goncangan, ujian macam-macam dalam berumah tangga. Ini maaf yang belum laku ya, sabar. Kepada keluarga yang penuh tantangan, penuh ujian, penuh macam-macam, apa nasihat, resep dari Rasulullah SAW? Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Ya, jangan dibanjur untuk digusur. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman. Suami istri bangun salat malam. Wayadhkuranillah. Suami istri pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Harap jadi pegangan ini pada satu saat saudara berkeluarga. Resep spiritual adalah biasakan sholat malam. Nah, yang sudah biasa lanjutkan. Insya Allah nanti saudara akan menemukan itu dalam perjalanan hidup. Dan kita yakinlah Quran. Baik. Nah, setelah tangguh, optimis, yakin bahwa yang disampaikan itu adalah benar, dan berbagai macam informasi telah dikuasai oleh Nabi, telah mengikra, membaca, maka barulah Allah menurunkan surat Al-Muddatsir. Ini kata para ulama, wahyu pertama perintah dakwah. Di dalamnya ada muatan hijrah. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang masih berselimut, maksudnya belum bergerak, baru menerima, membaca, mengevaluasi. Kum, udah saatnya kau bergerak. Fa'anzir, beri peringatan itu. Sampaikan yang benar-benar, yang salah itu adalah salah. Luruskan yang tidak lurus. Luruskan itu yang salah-salah itu, supaya semuanya berada dalam jalan yang kum. Fa'anzir rabbaka fakabir. Tapi harus lurus niat. Kalau ingin
membina umat jadi baik harus lurus niat, hanya untuk membesarkan asma Allah, bukan untuk popularitas diri, apalagi untuk memperkaya diri, wa na'udzubillah, tapi untuk membesarkan Allah. Rabbaka faqabir wasiyabaka fatahhir. Kalau sudah Anda niat dan tekad memperbaiki orang, kamu sendiri harus berusaha jadi orang baik. Nggak bisa orang lain dipaksa-paksa supaya baik, sedangkan yang mengemaksanya tidak baik, tidak baik. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa itu orang yang suka mengajak orang lain kepada kebaikan, dia sendiri adalah sponsor kejahatan. Nah, setelah siyabaka fatahhir apa? Warrujza fahjur, perintah hijrah pertama. Dan kamu tinggalkan arrujza, peluang yang tidak baik, potensi yang tidak baik, segala hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam. Tinggalkan, hijrah. Nah, itu sudah ada perintah hijrah. Selanjutnya di dalam surat Al-Muzammil kalau tidak salah ada lagi perintah hijrah dalam kaitan dengan dakwah. Begini, kita sebagai muslim selain wajib melaksanakan ajaran yang benar, menjauhi ajaran yang salah, juga kita punya kewajiban mengajak orang lain supaya berbuat benar, berbuat baik, dan mencegah orang lain berbuat jahat, amar ma'ruf nahi munkar. Itu melekat pada kita. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban kiai, kewajiban semua muslim. Begitu jadi orang Islam, wajib mengamalkan, wajib mempelajari, wajib memperjuangkan, wajib menyebarluaskan, dan kemudian wajib sabar menghadapi semuanya itu. Ada kewajiban namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hati-hati jadi orang Islam, jangan ingin merasa puas soleh sendirian. Kita harus berusaha saudara kita juga jadi soleh. Ibu kita, bapak kita, siapa saja yang kenal dengan kita, berusaha supaya dia bisa menjadi baik. Inilah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat kemunkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka kita wajib mencegahnya. Dengan apa? Nabi menyatakan alternatif. Satu, dengan kekuasaan, kalau kita punya kekuasaan. Dengan yad, tangan, kalau dengan tangan itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Dengan membuat undang-undang, kalau dengan undang-undang itu, nah ini yad. Bisa kekuasaan, bisa wewenang, bisa tangan. Itu yang pertama. Kalau itu nggak punya dan nggak mungkin, atau menurut kita malah tuduh tidak baik, maka ada alternatif yang kedua, bilisan. Lisan itu bisa berarti juga sosial media. Lisan itu juga bisa berarti tulisan. Lisan juga termasuk berbisik dan lain-lain. Lisan, waduh, lisan juga nggak bisa ini. Maka baru dengan hati. Maksudnya dengan hati, yaitu tidak setuju, tidak rela, tidak senang. Tapi nah itu salah satu alternatif, tapi Nabi menyatakan adhaful iman. Tapi kalau melihat kemunkaran cuma tidak senang, ya beriman cuma iman ecek-ecek lah. Iman yang paling lemah. Dan kita nggak boleh merasa puas dengan iman yang iman lemah. Harus iman yang berkualitas. Artinya kita harus punya yad. Kalau nggak punya yad, kita punya lidah, kita punya tulisan, kita punya dilakukan itu. Nah, dalam melaksanakan itu terutama mungkin kalau dengan hati tanpa resiko ya, tanpa resiko itu ya paling-paling tidak nyaman aja begitu. Makanya harus dilanjutkan kalau dengan hati melihat kemunkaran dengan apa? Dengan doa. Seperti Nabi, Allahumma hdi qaumi, Tuhan berilah dia petunjuk, ya Allah berilah dia petunjuk. Hatta orang yang zolim pun kepada Nabi, oleh Nabi didoakan supaya dapat menjadi orang baik ya. Itu bagian daripada tugas kita nahi munkar itu. Nah, ketika kita mencegah mungkin dengan lisan, ternyata dia memberikan reaksi yang bersangkutan, keluar ucapan-ucapan yang tidak nyaman, tidak apa? Quran menyatakan fasbir ala ma yakul. Ya harus sabar. Ngajak orang lain itu harus sabar. Berjuang itu perlu waktu, harus siap menghadapi resiko, harus tangguh, itu sabar. Perlu waktu, nggak bisa hari ini ajarkan sholat langsung saja jadi ahli tahajud begitu. Hari ini disuruh melakukan sesuatu, langsung. Perlu ada proses, perlu ada waktu, perlu ada tantangan, perlu ada kesabaran. Nah, bagaimana bisa sabar?
reaksinya menyakitkan. Nah, Quran menyatakan, kalau begitu kamu nggak kuat menghadapi reaksi, fahjurhum hajran jamila. Ya sudah, tinggalkan dengan cara yang cantik. Ya. Ketika punya teman kerjanya cuma ghibah, senang gitu kalau ceritakan kejelekan orang lain itu sampai bibir keriting gitu, nikmat gitu. Nah, ini hobinya begitu nikmat. Kita nggak boleh diam, harus beritahu. Nggak boleh lah, kita cerita lain aja. Nggak bisa, kagok nih sama ini. Ya sudah, dalam hati jangan setuju. Maksudnya jangan ikut-ikutan. Mengumpat itu kan baru nikmat kalau berjamaah. Kalau dibiarkan sendirian agak gila. Nah, ini terus nggak bisa, nggak tabah kita omongannya macam hijrah, tinggalkan. Maaf, saya ada keperluan. Jamila, dengan cara yang cantik. Ada fahjurhum hajron, hijrah ini. Hijrah dari satu keadaan yang menurut kita sangat menyakitkan dan kita takut nggak sabar. Pertama sabar, aduh nggak bisa sabar. Tinggalkan dengan cara yang cantik. Mohon maaf, saya ada acara lain. Maaf, nggak akan lanjut itu mengumpatnya itu kalau sendirian. Ya, kalau dilanjutkan mengumpat sendirian, ya perlu diperiksa lah itu ke dokter. Baik, itu hijrah. Selain itu ada apa lagi hijrah? Ada hijrah tempat tinggal, bisa juga tempat bekerja, bisa juga tempat belajar. Jadi sebuah tempat. Nah, sebelum itu ada hijrah dalam berkeluarga. Kalau seorang istri itu melakukan namanya nusuz itu semacam perlawanan, ketidakpatuhan, itu nusuz. Ada syikak itu suami istri bertempur terus. Tiada hari tanpa berkelahi, tiada malam tanpa pertempuran. Suasana di rumah seperti perang Afghanistan baheula. Nah, ada rasa syikok. Ambil wakil dari pria, wakil dari pihak istri mendamaikan. Kalau mereka nggak bisa menyelesaikan berdua. Nah, sekarang nusuz itu sebuah perlawanan, ketidakpatuhan dari pihak wanita, istri maksudnya. Itu nusuz. Minta cerai terus-terusan, itu nusuz. Atau tiap malam ingin keluar, dilarang, malah ngambek begitu. Mah, jangan keluar ini. Mau ngapain keluar? Mau ya melakukan perbuatan lah, mau tidak baik begitu, lantas dilarang, melawan terus. Nah, wanaudzubillah, jangan punya istri yang suka melawan. Ya, paling bahagia itu punya suami, punya istri patuh, sabar. Ya, paling sengsara suami itu kalau punya istri bawel dan suka melawan. Aduh, stres. Ya, hati-hati itu yang belum nih. Nah, ini nusuz. Minta cerai, nusuz. Melakukan perbuatan yang tidak baik, nusuz. Kalau wanita nusuz harus bagaimana? Quran menyatakan fahjuruhunna fil madaji. Pisah kamar tidur dulu. Pisah kamar tidur, kalau kamar tidurnya cuma satu, pisah tempat tidurnya cuma satu, ya pisah bantal barangkali. Tapi harus ada segah kalau bahasa di Jawa Barat itu. Ambil inisiatif. Ini gini terusnya kita nih mah. Aduh, bertengkar terus, ini lama banyak dosa, ini bisa stres segala macam, kuping rusak, mulut rusak, ini sarung bantal juga bisa rusak nih kalau begini terus. Sudahlah, kita bisa kamar tidur aja. Ya terserah, kata istrinya. Ya sudah, saya sudah siapkan kamar tuh di belakang, biar saya di depan supaya mudah berangkat ke kantor. Kata istrinya, gak mau. Terus depan, ya sudah, situ di kamar depan, biar saya di belakang dengan bibi. Nah, ujungnya itu kan nggak enak kita. Ini bukan hijrah namanya itu. Nah, ini ada hijrah. Hijrah tempat tidur ada. Fahjuruhunna fil madaji. Segah. Ada solusi seperti itu ya. Yang masih muda nggak usah pikir-pikir begitu dulu. Ya, hijrah yang lain aja. Nah, ada hijrah tadi tempat tinggal atau tempat bekerja. Mungkin ada tempat sekolah. Quran menyebutkan orang-orang yang meninggal dunia banyak dosa, ditanya oleh para malaikat, fima kuntum, kenapa kamu ini di dunia dosa aja pekerjaanmu itu, maksiat terus, fima kenapa? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh,
Ya kami ini ketika di dunia kan orang-orang lemah, nggak bisa apa-apa, tergantung Pak Direktur, tergantung pimpinan, tergantung bos, nggak bisa apa-apa lah kami. Memang atasan kami begitu, ya kami nggak bisa apa-apa, menghidup digaji oleh mereka. Kunna mustadafin, lemah kami. Apa jawaban mereka? Kamu nggak tahu, alam takun ardullahi wasi'ah. Emangnya dunia itu sedaun kelor? Dunia itu kan luas, kenapa nggak hijrah? Nah, ini bisa kita terapkan. Kalau kita berada di sebuah tempat, lingkungannya banyak dosa, banyak maksiat, pertama kita wajib menahi munkar, robah itu. Jangan, nggak bisa merubah. Paling tidak, rubah dengan hati, nggak ikut-ikutan. Berdoa aja mudah-mudahan dapat tidak. Tapi kalau kita tidak bisa bertahan, kita terpengaruh, kita tidak terpengaruh, adik kita, atau kalau sudah berkeluarga, anak kita terpengaruh, maka pada saat itu wajib hijrah. Dan dijamin oleh Allah, ada disebut muragaman, ada peluang lah, ada pemberian dari Allah. Dan kalau ketika hijrah meninggal dunia, husnul khotimah, mati syahid itu. Ini perintah hijrah tempat tinggal, bisa juga tempat bekerja. Jadi kalau kalian nanti pada satu saat berada dalam sebuah perusahaan orang lain, bisa bekerja, lama-lama kita tahu, ternyata ini judi ini, ternyata riba ini, ternyata maling melulu ini, ternyata uang korupsi ini. Robah itu. Nggak bisa merubah, paling tidak dengan hati berdoa. Tidak bisa juga hijrah. Nah, ada nasihat katanya, kalau khudir rafiq qabla tarik, khudil jar qabla dar. Kalau kita pindah rumah, pindah lingkungan, pertama pertimbangkan dulu siapa masyarakatnya sebelum kamu mempertimbangkan rumahnya. Rumah bisa mudah dirubah, diganti, tapi orang sekitar sulit untuk dirubah. Khudir rafiq qabla tarik, pertimbangkan dulu bagaimana persahabatannya, baru kamu pertimbangkan jalannya di hotmik atau tidak, baru kemudian mudah itu. Tapi orang yang paling mudah. Nah, ini juga pertimbangan kalau kalian nanti hijrah tempat belajar pada suatu saat, atau tempat bekerja, atau tempat tinggal, ada perintah hijrah. Nah, hijrah yang seperti inilah yang dilakukan beberapa kali oleh sahabat atas perintah Nabi, dan puncaknya adalah hijrah beliau ke Madinah, yaitu 622 Miladiah, yang oleh Umar bin Khattab dan para sahabat diabadikan, dilestarikan menjadi tahun pertama. Kenapa diambil tahun pertama bukan sejak kelahiran Nabi atau pada waktu diutus Nabi? Karena aspek teladan lebih banyak pada peristiwa hijrah daripada peristiwa yang lain. Nah, kalau kita membaca peristiwa 622 syarat dengan heroisme, kecerdasan, keunggulan, kesabaran, luar biasa hijrah itu. Ya, sebelum itu Nabi memerintahkan hijrah kepada para sahabat ke Ethiopia. Ya, ke Ethiopia 2 kali. Itu Nabi tidak turut serta. Nabi pernah membawa para sahabat ke Taif, ada yang menyebutnya itu hijrah, tapi setelah sampai ke tempat itu Nabi dilempari oleh batu sehingga Nabi luka parah. Nabi dan para sahabat kembali ke kota Makkah. Nah, yang diabadikan hijrah besar tahun 622. Kecerdasan, baca secara singkat dalam sejarah itu. Informasi sampai kepada Nabi bahwa Nabi malam itu juga tanpa ampun akan dibunuh. Bagaimana sikap Nabi? Panik? Putus asa? Lari tanpa perhitungan? Tidak. Beliau mencari jalan. Apa yang harus saya lakukan? Ini teladan ketika kita menghadapi tantangan, tidak panik, tidak nekat, tidak putus asa, tapi harus ada ikhtiar. Gunakan nalar. Mereka itu pun punya kebiasaan. Mereka tidak mau membunuh musuh yang sedang tidur. Kalau ada orang membunuh musuhnya sedang tidur, bukan pemberani, ayah wani kan sare gitu. Jadi selalu dibangunkan dulu. Ini dah dimanfaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh Ali pura-pura tidur di tempat tidur Nabi, kemudian Nabi sendiri bisa keluar dengan selamat, tentu pertolongan Allah. Cuma ada sering-sering ada dongeng kalau menurut tidak terlalu penting itu. Katanya ada yang mengatakan baca Yasin. Ya, datang baca Yasin tiupuh,
terus Nabi nggak kelihatan, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya itu. Tapi boleh dicoba itu, ya. Masuk ke toko, begitu baca Yasin, tiupkan satpam, insya Allah dicabok ke satpam. Selamat. Setelah selamat bagaimana? Nekat? Tidak. Gunakan nalar, gunakan akal. Bagaimana? Ini perjalanan cukup berbahaya, harus ada teman. Dipilihnya teman. Teman itu harus teman yang loyal, bukan teman yang pengkhianat, bukan teman yang cari untung ketika untung, berkhianat tidak, atau membocorkan rahasia. Dipilihnya Abu Bakar Siddiq, yang benar, nggak pernah bohong. Abu Bakar. Setelah ada kesepakatan begitu, ini Makkah Madinah 500 km ini, nggak mungkin jalan kaki untuk dalam suasana seperti itu, sehingga disiapkan transportasi, dibelinya unta, untanya juga unta pilihan, ikhtiar. Kalau ke Madinah lari pasti dikejar, jadi harus ada sekarang tempat sembunyi. Cara sembunyi supaya jangan ketahuan harus melambung ke belakang. Jadi kalau kita berada di Mekah nih, menghadap ke Madinah di sana. Nah, Jabal Sur itu di belakang. Jadi melambung dulu, menjauhi. Itu kan ikhtiar. Dan Islam mengajarkan ikhtiar. Melambung ke belakang, bersembunyi di Jabal Sur. Kita sudah tahu semua tinggi Jabal Sur itu, kalau kita naik ya agak sulit. Kalau Jabal Nur itu bisa 1 jam, kalau Jabal Sur bisa lebih dari 1 jam, kalau pulangnya bisa 2 menit langsung mati loncat. Nah, sembunyi 3 hari 3 malam di sana dengan banyak ceritanya lah, tapi menunjukkan betapa waktu itu penuh menegangkan. Bayangkan pasukan sudah ada di pintu gua itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq selamat. Nah, itu adalah menurut hemat saya teladan, ikhtiar, nalar, dan kemudian tentu adalah sabar, harus berpadu itu. Lantas para sahabat ikut sekitar 200 orang jalan kaki 500 km. Ya, 500 km itu kalau dari sini Semarang masih kurang itu. Sampai ke Kudus, ke sana lagi lah. 500 km. Musim panas. Kenapa 500 km? Karena melambung ke selatan, ke dekat, ya, bukan dekat Cililin, bukan, ke dekat Yaman itu, ke dekat Yaman. Rata-rata jalan kaki. Pada umumnya sahabat jalan kaki 500 km, nggak ada yang berpengalaman 500 kilometer jalan kaki. Nah, apa yang terjadi? Ini sebuah hal yang luar biasa. Biasanya kalau ada imigran datang ke sebuah negara, kalau nggak bawa banyak dolar diusir itu, malah ditenggelamkan. Kalau banyak dolar dibawa tuh. Ya. Yang datang ke Indonesia juga gitu. Kalau yang bawa duit bisa ke Kalimantan. Kalau yang nggak bawa duit nggak bisa. Jadi tapi sahabat-sahabat yang miskin-miskin itu diterima dengan senyum oleh sahabat Ansar. Mereka lebih mencintai Muhajirin daripada dirinya sendiri. Kata siapa? Kata Quran. Quran menyebutkan, dan ini modal dasar cinta sahabat. Nah, berhasil beliau sampai. Apa yang beliau lakukan? Bangun Masjid Kuba. Masjid Kuba, bukan Kuba Fidel Castro. Kuba daerah pertanian di Madinah. Selesai Masjid Kuba, melanjutkan perjalanan, bikin lagi Masjid Nabawi. Apa yang menjadi teladan bagi kita untuk membangun masyarakat dimanapun kalian berada, di sana harus ada masjid. Kalau belum ada masjid, maka man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid dengan ikhlas, maka Allah akan membangun baginya bangunan yang indah di sorga. Harus ada masjid. Alhamdulillah kota Bandung, Jawa Barat ini termasuk daerah yang padat masjid. Tapi saya kira masih ada daerah-daerah yang perlu ada masjid. Tapi membangun masjid itu jangan seperti membangun pasaran, ya, untuk bawa yang mati itu. Senang membikin tapi nggak mau ngisi. Kalau masjid itu membangun masjid dan harus senang mengisi. Nah, inilah yang awal pembangunan masyarakat harus menjadi contoh kita dengan mengenang hijrah Nabi. Beliau menyampaikan pesan,
Selain membangun masjid itu barang siapa membangun masjid, Allah akan membangun bagi dirinya gedung di surga. Beliau menyampaikan pesan, langkahmu ke masjid adalah ibadah, langkahmu ke masjid amal soleh, langkahmu ke masjid adalah jihad fisabilillah, langkahmu ke masjid kifarat menghapus dosa dan kesalahan, langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Saudara-saudara harus jadi ahli masjid, harus jadi ahli masjid. Orang yang memakmurkan masjid itulah yang dijanjikan oleh Allah surga. Salat yang paling berjamaah, salat fardu berjamaah yang paling baik, salat fardu di masjid. Zikir yang paling baik, zikir di masjid. Doa yang paling banyak dikabulkan oleh Allah, doa di masjid. Istighfar dan bertaubat yang banyak dipenuhi oleh Allah di masjid. Dan ukhuwah persaudaraan yang paling baik adalah ukhuwah persaudaraan di masjid. Ini pesan-pesan baginda Rasulullah. 622 beliau pindah, bangun 2 masjid. Beliau membangun rumah sederhana di sekitar masjid, asalnya 5 kali 5 meter, ya, RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, tapi kemudian menjadi besar, menjadi kira-kira 10 kali 10 yang bisa kita lihat sekarang ini atau kurang kalau kita ke Madinah. Selain itu beliau melihat, ini masyarakat Madinah yang relatif ekonomi maju, ini miskin-miskin datang, ini harus dibuat satu solusi. Beliau segera membangun pasar untuk memberikan lapangan pekerjaan. Beliau juga melakukan ukhuwah persaudaraan, dan beliau memberikan contoh, ini teladan. Kalau ingin memakmurkan masjid, maka kita harus menjadi contoh. Orang-orang itu tertarik ke masjid. Beliau sendiri sosok pribadi yang senantiasa memberikan sesuatu kepada jamaah. Sahabat itu bangga ketemu dengan Nabi, bangga bisa salaman dengan Nabi, bangga kalau ditegur oleh Nabi. Mereka juga nikmat beribadah kalau mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Oleh karena itu 622 saudara-saudara dengan 200 orang datang ke Makkah, ke Madinah. 629, 7 tahun kemudian setelah mengalami perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan segala macam, 7 tahun kemudian Nabi sudah membawa 10.000 orang yang umroh qadha. Umroh qadha itu umroh ganti, karena tahun sebelumnya tidak dapat visa barangkali dari pemerintah Makkah pada waktu itu. Kumpul di Zulhulaifah, Abyar Ali, tempat miqat itu 10.000. Sekali lagi, kalau 10.000 yang umroh, nggak mungkin 100% penduduk umroh sarerea. Pasti ada yang paling tidak 1 orang barangkali dari 2 orang. Jadi kalau separohnya sudah 20.000 umat Islam dari 200 orang dalam waktu 7 tahun. Dalam waktu 7. Kenapa? Awalnya masjid. Awalnya adalah pemimpin yang teladan. Awalnya adalah kebersamaan. Awalnya adalah ukhuwah persaudaraan. Berangkat ke kota Makkah di bawah pimpinan baginda Rasul. Labbaik Allahumma umratan, Tuhan kami datang memenuhi panggilanmu, melaksanakan umrah. Berangkat ke kota Makkah 500 km. Sampai kota Makkah mereka tawaf, sa'i, tahlul. Tidak lama setelah itu terjadilah apa yang disebut dengan Futuh Makkah, proklamasi kota Makkah. Seluruh orang Makkah sampai 70 km ke Taif dari Makkah, semuanya menyatakan masuk Islam afwaja. Pidato terkenal beliau adalah pada waktu itu, siapa yang masuk masjid selamat, dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan musuhnya selamat. Dengan pidato singkat itu, afwaja, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Diabadikan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat sendiri orang-orang yang semula memusuhi kamu, memerangi kamu, membenci kamu, mengusir kamu, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Apa perintah Allah kepada Nabi dan para sahabat yang sukses menang? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kau menang, jangan merasa suci diri. Yang menang belum tentu suci. Sucikan Allah, yang maha suci hanya Allah. Kau menang, kau sukses, jangan kecewa karena nggak dipuji, karena puji kepunyaan Allah. Bihamdi rabbika, puji Tuhanmu. Kau menang, ada orang yang tersakiti, istighfar kamu.
Inilah yang kemudian dikemas dalam zikir maksur, zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah dan sangat dianjurkan kepada kita, amalan ringan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kita perbanyak bacaan itu, insya Allah hati lebih tentram, hati lebih damai, lebih tangguh menghadapi tantangan. Gak epes mer, epes biwir, mudah resah, mudah gelisah, mudah putus asa, mudah liur, mudah laleur, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dan harus dihayati bukan hanya begini, tapi harus dihayati. Ya, jadi ketika kita menang, ketika kita sukses, jangan lupa mungkin ada orang yang tersakiti. Oleh karena itu harus dilengkapi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, terakhir, hijrah yang terakhir adalah yang harus setiap saat kita lakukan, namanya hijrah qalbiyah. Melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Harus ada niat, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari sekarang harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik, harus seperti itu. Nah, tahapannya pertama kita harus sadar akan kekurangan diri. Itu yang disebut muhafazah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadari kekurangan kita apa? Subuhnya berapa kali kesiangan, tahajudnya berapa kali. Ya sering lah kalau lagi banyak sulit. Silakan. Kemudian setelah itu jangan mengeluh karena kegagalan, jangan putus asa karena kegagalan, jangan sombong karena kesuksesan. Sadari mana yang Allah berikan kepada kita dan mana yang belum kita dapatkan. Nah, itu namanya muhasabah. Setelah muhasabah, ingat, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada kerugian yang abadi. Syaratnya fa idza farota fansab. Kalau sudah mengakhiri masa tugas, jangan terus sibuk melamun masa yang lalu, menyesal, bangga masa lalu. Tinggalkan, sudah jadi pelajaran aja. Berdiri tegaklah kembali, tegak baru. Dan kalau punya program, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Tawakal kepada Allah. Nah, sekarang kita dalam proses bertawakallah kepada Allah. Kekurangan kita masa lalu kita sadari, tapi tidak usah disesali. Cukup dijadikan pelajaran. Ke depan kita harus lebih baik. Inilah yang dirumuskan dalam sebuah kata-kata dari sabda Nabi. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Masa depan kita harus lebih indah daripada masa sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pimpinan kepada kita, kekuatan lahir batin dalam menghadapi tantangan, ujian dan cobaan, dan kita memperoleh hari depan, masa depan yang baik. Kita harus siap melakukan perubahan hidup ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ya, sebelum kita akhiri, ini ada amanat untuk mengedarkan sorban infak. Silahkan bagi petugas untuk melaksanakan tugas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, harapan kita, keinginan kita yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات ويا شافي الأمراض ويا مجيب الدعوات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد ونسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.